Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, kita masuk ke sesi yang kedua dari meresensi pemikiran Henry Manampiring. Nah, Henry Manampiring ini seorang profesional di perusahaan swasta yang dalam buku-bukunya ia sering kali menyebutkan bahwa sebenarnya latar belakang pendidikannya adalah akuntansi, tapi dia kemudian bekerja di perusahaan swasta yang sebenarnya tidak relevan dengan latar belakang pendidikannya, dan dia juga menulis sebenarnya buku-buku yang dalam tanda kutip ya kurang relevan dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaannya. Nah, buku yang paling masterpiece dari seorang Henry Manampiring tentunya adalah Filosofi Teras. Nanti kita akan bahas di buku yang terakhir, tapi izinkan saya dulu bahas buku pada tahun 2015, yaitu buku yang berjudul The Alpha Girls Guide, atau buku panduan bagi perempuan-perempuan yang ingin tampil sebagai perempuan yang berpengaruh. Pertama, izinkan saya dulu mendefinisikan apa sebenarnya itu alpha female, atau kalau dalam literatur yang lebih muda lagi, alpha girls. Nah, alpha itu dalam bahasa Yunani kuno disebut sebagai subjek yang pertama. Jadi alpha itu kan huruf yang pertama dari sekian alfabet. Nah, sehingga jika kita kaitkan dengan alpha female, maka definisinya menjadi perempuan yang pertama, atau perempuan yang paling berpengaruh di suatu lingkar sosialnya. Nah, di dalam buku ini, Henry Manampiring kemudian membagi beberapa lingkungan-lingkungan yang kemudian membuat si alpha female ini dapat meraih kesuksesannya di lingkungannya masing-masing. Nah, lingkungan yang pertama tentunya bagaimana sebenarnya perempuan berpengaruh dalam upayanya untuk menjadi pelajar yang berprestasi, atau yang oleh Henry Manampiring sebut sebagai the alpha student. Jadi the alpha student itu ditandai dengan ia berprestasi di sekolah, memimpin di lingkungan, misalnya di organisasi tentunya, dan membanggakan orang tua. Jadi dalam tiga sentra pendidikan, baik itu pendidikan formal, informal, dan non formal, the alpha student itu bisa berpengaruh di setiap trisentra pendidikan tersebut. Misalnya berprestasi di sekolah, dia kemudian ranking di dalam sekolahnya, apakah ranking 1, 2, dan 3. Tentunya bukanlah termasuk dari alpha student yang bolos sekolah atau bahkan tidak mendapatkan ranking atau bahkan tinggal kelas. Nah, dia juga memimpin di organisasi, misalnya organisasi intra sekolah, ambil contoh OSIS atau kegiatan ekstrakurikuler. Walaupun dia bukan jadi ketua, tetapi dia memimpin atau berpengaruh dalam lingkungan atau organisasi tersebut. Nah, misalnya ada buku yang menarik tentang kepemimpinan yang ditulis oleh pakar kepemimpinan, dalam hal ini John C. Maxwell. Situ disebutkan bahwa ketua adalah level pertama dari kepemimpinan. Itu artinya dari 5 level kepemimpinan, ketua itu hanya 1 level aja. Nah, jadi tidak selamanya pemimpin harus jadi ketua, dan tidak selamanya pula ketua dialah yang menjadi pemimpin. Nah, si alpha student juga ini membanggakan orang tuanya, sehingga jika ada berhadap-hadapan antara pacaran di satu sisi dan prestasi sekolah di sisi yang lain, tentunya alpha student lebih memilih prestasi di sekolah, apalagi dia masih ditanggung oleh orang tua. Nah, bagaimana dengan the alpha friends di lingkar pertemanannya? Nah, the alpha female atau the alpha girls itu mendahulukan kualitas pertemanan dibandingkan kuantitas pertemanan. Jadi bukan banyak-banyakan followers atau banyak-banyakan pengikut atau banyak-banyakan pertemanan baik di sosial media ataupun di dunia nyata, tetapi lebih bertumpu pada kualitas pertemanan itu sendiri. Ia tentunya menghindari toxic people atau orang-orang yang justru membuatnya jauh dari nilai-nilai kebaikan. Nah, bagaimana ciri-ciri dari kualitas pertemanan yang baik? Tentunya kalau kita merujuk misalnya dari pendapat yang paling masyhur dari Eleanor Roosevelt, dia menyebutkan bahwa small people itu mendiskusikan orang lain, sementara middle people itu mendiskusikan fakta-fakta yang terjadi di sekitarnya, sementara great people atau orang yang besar itu mendiskusikan ide-ide. Sehingga kualitas pertemanan yang baik tentunya mendiskusikan ide-ide. Misalnya dia membuat kelompok kajian, dia membuat klub buku, dia aktif di organisasi kampus atau organisasi sekolah atau organisasi kerja, dan kemudian meramu lingkungan yang baik. Sebagaimana kata George Bernard Shaw bahwa kita berupaya untuk mencari lingkungan yang baik. Jika kita tidak dapat menemukan lingkungan yang baik tersebut,
ciptakan lingkungan baik tersebut. Nah, salah satu indikator dari lingkungan yang baik atau pertemanan yang baik pula adalah lingkungan tersebut atau lingkar pertemanan tersebut menghendaki kita untuk menjadi be yourself atau menjadi diri sendiri. Untuk apa? Diterima oleh pertemanan tetapi kita tidak menjadi diri sendiri. Lebih baik kita berjalan sendiri tapi kita menjadi diri yang sendiri, sehingga kembali lagi pada prinsip yang pertama bahwa kualitas pertemanan lebih baik dibandingkan kuantitas pertemanan. Nah, bagaimana dengan kasus percintaan si alpha female ini atau alpha girls ini? Nah, di dalam buku ini inilah bab yang paling banyak memakan halaman. Nah, karena paling banyak pertanyaan di ASFM yang ditujukan kepada Om Piring, ini sebutan untuk Henry Manampiring di sosial media, itu berkisar mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang percintaan, mulai dari percintaan pada umumnya sampai kepada percintaan yang dalam tanda kutip, I'm sorry to say, agak vulgar. Nah, the alpha lovers itu menemukan orang dan waktu yang tepat. Jadi walaupun orangnya tepat tapi belum waktu yang tepat, misalnya dia masih sekolah, apalagi misalnya masih SMP, saya kira orang yang tepat itu menjadi tidak tepat lagi karena waktunya belum tepat. Begitupun juga dengan waktu yang tepat, misalnya dia sudah 25 tapi orangnya tidak tepat hanya karena desakan lingkungan, orang tua, atau desakan bahwa teman-temannya sudah pada merit, itu walaupun bukan orang yang tepat, menurut saya itu juga adalah kesalahan dalam memilih orang dan waktu yang tepat, sehingga dua-duanya ini harus berjalan berkelindan. Nah, si alpha female ini juga tidak mesti pasif dalam hubungan percintaan, dalam artian selalu ada game yang klasik yang berbunyi bahwa ya perempuan itu diburu, laki-laki yang memburu. Nah, bagaimana jika si alpha female ini menyukai si laki-laki? Kita harus membuat batas demarkasi dulu antara mendekatkan diri dan mendekati. Nah, menurut Henry Manampiring, seorang alpha lovers itu bukan mendekati si laki-laki, tapi dia mendekatkan diri dengan si laki-laki. Perbedaannya adalah kalau kita mendekati si laki-laki, berarti kita yang maskulin, kita yang aktif dalam membuat si laki-laki itu tertarik. Sementara mendekatkan diri artinya kita hanya menunjukkan bahwa kita ini adalah seorang perempuan yang pantas untuk mendampingi si laki-laki tersebut. Misalnya si laki-laki tersebut hobinya bermain teater dalam contoh buku ini, maka seseorang perempuan yang mendekatkan diri itu semestinya meluangkan waktu untuk menonton teater tersebut, untuk kemudian membuat si laki-laki ini merasa dihargai atau dia anggap sebagai seorang laki-laki yang memiliki karisma. Sehingga sebagaimana dalam buku ini juga Henry Manampiring menyebutkan bahwa jika perempuan ingin dicintai, laki-laki itu ingin dihargai. Perempuan membutuhkan lovers, sementara laki-laki membutuhkan respect. Pertanyaannya kemudian, laki-laki seperti apa yang pantas bagi seorang alpha lovers? Nah, karena kita biasa mendapati bahwa perempuan yang dominan itu selalu susah diatur, atau perempuan yang maskulin itu selalu memimpin bahkan kepada hubungan percintaannya. Apakah si alpha female ini harus mendapatkan alpha male juga? Nah, pada banyak kasus memang demikian adanya, tapi pada banyak kasus lainnya juga justru terjadi perceraian atau perpisahan. Sehingga karakteristik yang paling cocok bagi seorang alpha lovers atau perempuan berpengaruh adalah cowok yang security. Security dalam artian bukan berarti dia menjaga kemana-mana atau bahkan berprofesi sebagai, I'm sorry to say, satpam. Cowok yang security artinya cowok yang percaya diri terhadap kemampuannya dan kemudian berempati terhadap kesibukan si pasangannya ini, dalam hal ini alpha lovers. Nah, di dalam buku ini juga Henry Manampiring mewanti-wanti untuk kita, khususnya perempuan, waspada pada cowok parasit. Cowok parasit itu yang memanfaatkan seluruh fasilitas Anda, misalnya kendaraan Anda, uang Anda, gaji Anda, atau status Anda baik itu dalam politik maupun ekonomi dan bisnis. Nah, hindari pula cowok-cowok parasit yang selalu bersikap kasar baik secara perkataan apalagi sampai kepada tindakan, karena itu akan bermetamorfosis menjadi KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga ke depannya. Nah, hindari pula laki-laki yang porno dalam artian itu memaksa Anda untuk melakukan hal yang sebenarnya Anda tidak inginkan. Nah, di sini Henry Manampiring menggarisbawahi dulu bahwa dia bukanlah seorang dokter biologis yang paham terhadap seksualitas, apalagi pemuka agama. Dia hanya menyarankan bahwa jadilah hubungan percintaan yang
sehat. Nah, bagaimana jika si alpha female ini galau? Kan tidak semua perempuan itu, even dia sangat berpengaruh, dia berhasil pula dalam percintaannya. Ada saat-saat di mana perempuan dominan atau perempuan pemimpin ini walhasil gagal dalam percintaannya. Nah, dalam buku ini Henry Manampiring itu mengutip artikel yang sangat menarik yang berjudul 5 tahap berduka saat kita putus cinta. Tahap pertama, kita tentunya tidak menerima segala realitas yang terjadi bahwa percintaan kita kandas atau gagal. Yang kedua, ketika kita sudah tidak menerima, kita kemudian melakukan semacam kayak perlawanan atau mulai menyadari bahwa oh ternyata percintaan saya sudah kandas. Yang ketiga, kita melakukan tawar-menawar, bergain. Kita menawar bahwa oke, saya akan berubah dan sebagainya, saya akan begini, tapi ketika itu tidak terjadi, kita sampai kepada tahap yang keempat, yaitu depresi. Depresi dalam artian stres yang sangat-sangat memuncak yang dapat berpengaruh bukan hanya pada mental dan perasaan kita, tapi juga bahkan pada tindakan kita sehari-hari. Dan yang kelima, tahap yang kelima dari putus cinta itu adalah kita kemudian menerima bahwa kita telah kandas atau kita telah gagal, sehingga kita kemudian melakukan perbaikan untuk hubungan kita di masa yang depan. Nah, bab selanjutnya dari buku The Alpha Girls ini adalah The Alpha Professional, atau bagaimana sih perempuan pemimpin atau perempuan berpengaruh itu dalam dunia kerja. Pertama, saran dari Henry Manampiring adalah carilah pekerjaan yang bagus untuk pekerjaan pertama Anda, karena itu bisa menjadi referensi bagi pekerjaan-pekerjaan Anda selanjutnya di dalam CV Anda tentunya. Saran selanjutnya dari Henry Manampiring adalah sebisa mungkin raihlah IPK yang bagus, karena itu bisa juga jadi modalitas bagi Anda untuk diterima di perusahaan-perusahaan bergengsi. Tapi tentunya IPK ini tidak cukup, sehingga kita harus menguasai soft skill. Misalnya kayak communication, critical thinking, mental healing, atau bagaimana teman-teman memecahkan masalah atau problem solving, berpikir kreatif. Itu semua soft skill yang sayangnya tidak diajarkan di bangku kuliah, tapi mungkin teman-teman bisa dapatkan di organisasi atau di lingkungan keluarganya teman-teman masing-masing. Nah, saran juga dari Henry Manampiring adalah dapatkan pasangan yang mendukung karir Anda, sehingga jika Anda mendapati pasangan yang sebenarnya tidak mendukung karir Anda, itu sudah bisa menjadi alarm bagi teman-teman untuk tidak melanjutkannya ke tahap yang lebih serius dalam harian pernikahan. Nah, di dalam buku ini juga Henry Manampiring menambahkan the alpha look, atau bagaimana perempuan itu berpenampilan. Jangan anggap bahwa perempuan pemimpin itu tidak membutuhkan penampilan yang menarik. Hanya karena dia pemimpin dan dia berpengaruh, artinya dia tidak membutuhkan penampilan yang good looking. Itu miskonsepsi yang sangat besar, bahwa walaupun tidak semua perempuan itu terlahir cantik atau tumbuh dengan cantik, karena cantik itu berbicara yang paling besar adalah gennya, tetapi setiap perempuan bisa tampil menarik. Nah, tampil menarik itu dimulai dari dalam dulu, yaitu kesehatan primanya. Kesehatan prima itu dapat kita raih dengan eat, move, and sleep well, atau makan, bergerak, dan tidur yang baik. Banyak perempuan melakukan diet yang sangat ekstra tetapi mager atau kurang bergerak, sehingga dietnya itu doesn't work. Begitupun dengan perempuan-perempuan yang sangat workaholic atau pekerja keras, begitu ia sampai lupa untuk istirahat yang cukup, sehingga lagi-lagi membuat penampilannya itu tidak kelihatan menarik. Apakah itu mulai dari berat badan, wajah yang kusam, ada mata panda di bawah matanya, dan sebagainya. Dan berpenampilan menarik itu dapat juga ditandai dengan aroma tubuh yang wangi, bersih, dan tentunya rapi atau berpenampilan yang sopan. Apa gunanya Anda cantik, Anda wangi, bersih, tetapi Anda tidak sopan, dalam artian secara busana Anda itu mengundang perhatian dari teman kerja atau teman sekolah atau teman kampus Anda. Nah, di bab-bab akhir Henry Manampiring juga menawarkan bagaimana jika perempuan itu berada di dunia sosial, dalam artian the alpha care. Nah, the alpha care maksudnya di sini adalah bahwa perempuan pemimpin itu harus peduli pada manusia lainnya, dan tentunya peduli juga pada lingkungan. Sehingga misalnya kalau kita merujuk kepada buku yang sangat menarik dari Melinda Gates yang berjudul The Moment of Leap, di situ disebutkan bagaimana Melinda Gates itu membuat yayasan dengan suaminya, dalam hal ini mantan suaminya Bill Gates, yaitu Bill and Melinda Gates Foundation, untuk membantu warga-warga prasejahtera di dunia ketiga. Begitupun dengan lingkungan. Perempuan yang berpengaruh itu bukan hanya berpusat pada dirinya sendiri, tapi juga kepada tragedi-tragedi kemanusiaan lainnya, misalnya bencana alam, termasuk pula sebab dari itu semua, yaitu keserakan kita terhadap mengeksploitasi lingkungan. Nah, terakhir Henry Manampiring
Manampiring juga menawarkan bagaimana meet the alpha female atau meet the alpha teladan, bagaimana teladan-teladan perempuan, dan bagaimana kita sebagai seorang manusia, misalnya saya sebagai laki-laki atau teman-teman perempuan ingin menjadi the alpha female. Nah, misalnya dia memberikan contoh Najwa Shihab. Najwa Shihab menjadi rujukan yang paling top bagi teladan alpha female. Jadi Najwa Shihab itu seorang ibu, seorang istri, seorang wanita karir yang juga relawan kemanusiaan. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Teman-teman yang lain juga bisa melihat rujukan-rujukan atau cita-citanya teman-teman dan kemudian mengambil langkah untuk menjadi your future alpha, karena apa yang kita lakukan di masa lalu menjadi akibat terhadap apa yang kita dapatkan saat ini, dan apa yang kita lakukan saat ini menjadi akibat pula bagi apa yang kita dapatkan di masa depan. Sekian untuk buku The Alpha Girls Guide dari Henry Manampiring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?